Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan mencoba menyamakan persepsi sharing dan barangkali ada sisi manfaatnya. Masih bersama Sukamto Sastro Channel. Bisa ketemu kami dan sharing. Untuk kali ini kami akan coba bahas tentang kebiasaan atau dialektika seseorang. Yang ini akan menimbulkan rasa aman dan kenyamanan. Ya. Jadi bagaimana kita pernah punya catatan-catatan kecil bahwa setiap hidup itu adalah berproses, berpengalaman. Saya pernah membaca salah satu tulisan Amelia Ibrahim. Ya. Dia bicara tentang insan, ya, senyuman dan perasaan. Bahwa dia merangkum sebuah catatan dalam bukunya bahwa dengan cara berolahraga, menjaga keseimbangan, hidup menjadi indah dan bahagia. Nah, baik, mungkin kita coba rangkum juga dari beberapa kebiasaan orang tua dulu. Jadi ketika pagi hari bangun saat ayam kukuruyuk begitu. Kemudian orang tua kita memasak air, mungkin memasak nasi. Nah, untuk persiapan pagi harinya jam 7 pergi ke ladang. Itu dilakukan rutin dengan ikhlas. Sehingga secara tidak langsung antibodinya terbentuk, jadi sehat. Karena apa? Dia jalani dengan hati. Dia jalani dengan rasa ikhlas. Banyak orang-orang sekitar kita kenapa gampang sakit, psikisnya sakit? Karena tekanan psikis jiwanya lebih besar. Sedangkan kolbunya belum siap menghadapi tekanan-tekanan. Egonya belum siap, hatinya belum bisa lapang. Inilah yang mengakibatkan seseorang kadang terhempas di dalam kesulitan. Baik, bagaimana kita agar mempunyai sesuatu, mungkin tubuh yang bugar, mungkin tubuh yang sehat begitu. Apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita lakukan? Jadi begini, kalau pendapat Amelia Ibrahim yang dilakukan seseorang begini, aktivitas fisik ya, yang teratur itu mengurangi risiko kematian akibat serangan jantung. Nah, ini yang terjadi. Maka kita harus melakukan aktivitas rutin. Karena apa? Orang yang kurang aktivitas cenderung mudah kena serangan jantung. Nah, juga aktivitas fisik ini mengurangi risiko diabetes, mengurangi risiko kanker usus. Maka kita harus lakukan sehari itu 1001 langkah. Sehingga usahakan otot kita, kaki kita terus melakukan pergerakan. Karena apa? Hanya dengan cara seperti ini, maka seseorang bisa dikatakan akan semakin eksis. Tapi apabila tidak dilakukan secara to be continue, maka yang terjadi orang itu gampang sakit. Orang gampang kena persoalan, khususnya kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, berpikirlah aktif. Jangan diam. Gunakan otak kita, pikiran kita, langkah kita secara aktif. Karena otak yang aktif ini akan memacu kreativitas. Kreativitas yang terpacu membuat orang terus berpikir. Ketika orang berpikir berarti dia melakukan aktivitas yang sehat. Maka orang-orang yang stres, depresi, patah hati karena olah pikirnya kurang ajak, kurang istiqomah. Ya. Kemudian yang ketiga, jadikan yang sifatnya kegiatan rutinitas itu adalah fisik. Jadi mungkin bergerak, menyapu, merapikan tempat rutin secara fisik. Ini secara otomatis kita dipaksa untuk sehat. Sehat jantung kita, sehat gula kita, dan segala macamnya sehat. Ya. Karena apa? Kita dipaksa oleh aktivitas. Nah, jadi jalan kaki secara teratur, pikiran yang tenang, ini membuat kita mudah sekali. Mudah sekali untuk melakukan, tetapi efeknya jangka panjang yang luar biasa.
Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan modern teknologi membuat orang jadi malas. Misalnya jadi naik mobil, naik motor. Ya, pertanyaannya kapan bergerak, kapan berjalan? Padahal saat berjalan itu, pompa jantung itu denyutnya teratur. Kalau kita jarang bergerak, jarang melakukan aktivitas, bisa dipastikan jantungnya akan menjadi masalah gitu. Maka ada sebuah catatan bahwa ya yang pernah disampaikan seorang pengamat, ya, juga catatan dalam bukunya Amelia Ibrahim, bahwa saat ini kita lebih tidak aktif ketimbang pada masa-masa sebelumnya, ya. 7 dari 10 orang dewasa di Amerika, ya, tak ulangi, 7 dari 10 orang dewasa di Amerika tidak bergerak secara teratur. Nah, ya, itu salah satu penelitian, ya, Presiden Council on Physical Fitness, ya. Jadi sebuah cara luar biasa untuk berusaha lebih baik adalah dengan cara beraktivitas. Maka jangan sampai justru kurang aktivitas ini membuat tubuh kita menjadi buruk, membuat tubuh kita ini tidak aktif dalam bekerja, membuat tubuh kita jadi malas. Ini yang sangat bahaya. Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Douglas Joffe, ya, berjalan kaki bisa memberikan manfaat secara biologis, psikologis, dan sosial. Jadi biologis, ya, psikologis, dan sosial. Dari sisi biologis bisa dipastikan gerakan hormon-hormonnya menjadi kuat. Psikologis, ketika orang anjang sana dengan berjalan, otomatis pikirannya, interaksinya membuat dia menjadi lebih sehat daripada orang malas berjalan. Maka lakukan kegiatan jalan itu secara rutin, entah di pagi, di siang hari, atau sore hari. Seperti misalnya sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Ini aktivitas, inilah yang menyehatkan kita, ya. Inilah aktivitas yang menyehatkan kita, ya. Kalau tanpa ada aktivitas itu bisa dipastikan kita akan menjadi masalah. Hidup kita menjadi, maaf ini, menjadi kotak sampah, isinya keluh dan kesah gitu. Nah, kadang sendiri, wah gimana Pak kalau sendiri? Ajak temanmu untuk jogging, ajak mungkin saudaramu, ajak teman-temanmu, ajak keluargamu juga memungkinkan untuk kegiatan aktivitas rutin. Entah sifatnya bekerja di kebun, entah berjalan, entah di tempat ibadah. Lakukan aktivitas kecil, aktivitas kecil, rutin sifatnya, tidak boleh setengah-setengah, rutin. Jadi berolahragalah ringan, apa yang kita sukai, bisa jogging, bisa bersepeda, gitu ya. Ini yang akan menyehatkan, karena tanpa itu bisa dipastikan akan berantakan kesehatan kita. Nah, kemudian bagaimana dengan olahraga berat? Olahraga berat itu mengembangkan kekuatan otot, menguatkan metabolisme tubuh, diperlukan sih. Tapi lihat usianya berapa? Kalau usianya sudah 55 atau 60 tahun, olahraga berat berisiko, bro. Olahraga saja ringan, senam, mungkin jogging, sepeda santai yang tidak tergesa-gesa, itu. Jadi lakukan gerakan-gerakan yang positif. Berat itu boleh, melatih otot, cuman lihat situasi. Kalau sampai kita, maaf ya, obesitas, bisa saja osteoporosis. Bisa juga justru terjadi persoalan dengan tulang belulang gitu loh, ya. Jadi olahraga berat itu boleh, cuman maaf ya, lihat umur, ya. Usia 60 tahun sih olahraganya sepak bola atau karate, masalah gitu. Ya, bagaimana di sela-sela pekerjaan? Lakukan kegiatan yang sifatnya ringan, berdiri, jongkok, lakukan terus rutin kegiatan aktivitas kecil sehingga tidak terjadi kram. Kalau duduk di meja, ya, di meja kerja akan kram, akan sakit, apalagi di tempat AC. Bisa dipastikan tidak sehat gitu. Tidak ada keringatnya kalau di AC. Ya, maka lakukanlah sesuatu. Bisa juga saat perenggangan jari, peregangan telepon,
berhenti sejenak, kemudian berdiri, duduk. Jadi di tempat kerja pun kita bisa olahraga, goyang-goyang kaki, mungkin begitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Mungkin gerakan pergelangan tangan dan segala macamnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah badan yang tidak untuk olahraga itu sehat? Tidak. Karena gerakan mata, gerakan tangan, gerakan hidup itu pergerakan. Hidup itu pertumbuhan. Kalau kita tidak gerak, bisa dipastikan tidak sehat. Ciri-ciri orang yang sakit kan tidak gerak, terbaring di tempat tidur gitu. Iya, sakit dia. Maka lakukanlah terus pergerakan yang positif. Jadi gunakanlah pelindung. Caranya apa? Ya olahraga. Yang bisa membuat tubuh kita sehat ya olahraga. Jadi lakukan pemanasan, peregangan 10 menit, 30 detik. Terus lakukan terus rutin, jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Satu kesimpulan bahwa kesehatan itu tanggung jawab diri kita, bukan orang lain. Bukan itu milik kita, hak kita. Maka kita perjuangkan. Ya, maka tangan, otot, kaki harus dilakukan pergerakan. Maka ingin bugar, ingin sehat, lakukan gerakan yang rutin, yang positif, sertakan dengan hati nurani dan rasa senang. Demikian teman-teman semuanya, masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.